Gua mau protes. Ya. Gua protes. Kenapa lo protes? Lu kerjanya protes mulu. Kawas lu aja protes. Iyalah. Lu benci banget sama Denny lo. Wah, benci banget gua sama tuh orang. Jangan benci gitu, banget. Nggak boleh benci melampaui batas itu nggak boleh. Tapi gimana dong? Itu hati gua yang bicara nih kayak sekarang nih. Kenapa Denny? Kok Denny sih? Ya itu. Ini gua mau protes mau ke rumah dia, mau protes. Gua itu udah keliling stadion Keliling Gelora kota. Bung Karno tiap hari. Keliling kota. Kok keliling kota ya? Ngapain lu keliling ngapain? Lari pagi. Gua lagi latihan. Kalau naik haji nanti itu gua udah siap secara fisik. Gua mau protes ini karena gua lihat muka lu suci pasti ngerti soal haji. Lu kenapa? Lu kapan naik haji? Insya Allah ya mungkin 4 tahun lagi. Bro, sekarang ini Saudi sendiri itu belum ada kepastian. Bukan gitu kok. Lu jangan tahu-tahu membela diri. Gua nggak suka. Kok emang gue bela diri Saudi kok. Ingat ya. Kok gue jadi kayak Jo ya. Ingat kok, lu nggak usah bela diri. Gua ini udah tahu banget nih. Kenapa? Gua udah baca. Gua tuh followernya Haikal Hasan. Lu followernya? Followernya. Pantes lu benci Denny. Weh, gila. Gua nih lebih kadrun dari kadrun. Kalau lu followernya mestinya lo mancung. Wah, lu main fisik lu. Oh enggak. Ini si Abah, kita sebutnya Abah. Babe. Ya. Si Babe itu pernah mengatakan. Kenapa? Jangan-jangan ini persoalan ini. Ini jangan-jangan karena persoalan pembatalan haji ini. Jangan-jangan. Nah ini nih. Pakai jangan-jangan. Iya kan jangan-jangan. Masih kan karena belum yakin. Jangan-jangan karena kedekatan lu. Kok gue? Lu sebenarnya apa sih yang lo ngomongin? Kedekatan lu sama mantan menteri itu kayaknya. Bukan. Jangan-jangan karena kedekatan pemerintah ini dengan RRC. Haji di Saudi. Terus batal. Bukan batal, kita nggak memberangkatkan. Karena pandemi. Terus lo bilang kedekatannya dengan RC ini hubungannya apa? Jangan tanya hubungan. Semua baik-baik aja. Loh, kami tuh gua tuh kalau kayak gitu nggak perlu mikir panjang-panjang. Pokoknya lo ikut aja. Lu tuh mesti gara-gara lu deket sama China. Jadi kita nggak boleh haji. China aja boleh kalau misalnya Saudi ngebuka, China aja boleh haji. Nah, kenapa kita nggak boleh? Apa karena kurang deket sama China? Bukan nggak boleh. Saudinya sendiri sampai sekarang itu belum membuka diri terhadap orang lain masuk untuk ibadah haji. Belum ada. Sombong banget. Kenapa? Karena pandemi. Oh, pandemi sampai sana juga. Sampai sana. Pandemi di sana sama kayak di sini. Gua the kadrun of kadrun. Gua nggak perlu mikir panjang kayak gitu. Jadi lu bukan karena deket dari apa tadi? Negara Cina, bukan? Ya bukan, Cina sama Cina nggak ada urusannya sama haji. Kenapa Babe itu bilangnya gitu ya? Nah ya lo makanya lo kalau follow orang tuh pilih. Ini. Kenapa? Gue yakin. Lu sama teman-teman lu semua itu kena tulah. Kok tulah? Kena semacam semacam hukuman dari atas. Hukum karma. Karena lu sudah memenjarakan RS. Agak ini bilangnya gue. Gua kalau ngomong soal RS agak deg-degan. Lu jangan ketawa lu. Enggak. Gua aja yang ketawa. Gua kalau RS itu sampai sekarang belum dipenjara. Baru ditahan karena masih persidangan. Iya. Tapi udah diputusin ya? Udah beberapa udah diputusin. Maksud gua lu gara-gara itu sehingga Tuhan tidak suka. Itu kan kata junjungan gue yang di Cikeas. Tuhan tidak suka Mas Eko. Anda memenjarakan itu. RS. Sehingga RS itu dipenjara karena waktu dia operasi muka. Iya kan? Waktu operasi muka dia ngakunya digebukin. Itu dipenjara gara-gara itu, bro. Gak ada hubungannya sama haji, bro. RS Ratna Sarumpait dong. Bukan. Apalagi? Yang RS apalagi? Saudara, itu yang itu. Oh,
kalau Ratna Sarumpait sih tidak membuahkan karma. Apa buahnya apa? Dia membuahkan dosa. Ya, jangan karena lu orang-orang lu apa itu? Itu kan di penjara, ditahan, diadili gara-gara protokol kesehatan. Hubungannya apa sama haji? Ya, nggak ada hubungannya. Dia kan keturunan Arab. Iya, mau keturunan Arab, mau keturunan apa, kalau bikin kesalahannya di penjara dong. Masa lo bikin kesalahan dikasih hadiah? Oke, tadi karena apa namanya kedekatan rezim. Ya tadi soal kedekatan dengan RRC lo kata bukan. Bukan. Karena memenjarakan si RS itu juga lo bilang bukan. Berarti feeling gua udah bener. Apa tuh? Feeling gua so good soalnya. Kalau feeling lu kan feeling kaleng. Gue feeling minus. Gue feeling gue so good. Berarti feeling lu tuh kayak ini deh. Apaan? Kayak sosis. So good. Oh iya. Kita nggak di-endorse. Menurut gue bener. Apa? Berarti haji kita nggak berangkat karena dananya bais. Dananya habis. Ini nih. Ini yang bikin lo tekor. Ini yang bikin lo tahu nggak dana haji? Gue nggak tahu, makanya gue nanya sama lu nanya tahu nggak? Gue nggak tahu. Itu sekarang lagi digoreng-goreng. Ada lagi satu lagi. Bentar. Kita ngomongin soal keberangkatan haji. Nggak usah ngomongin emak lu jualan gorengan. Ya enggak, emak gue kan nyambi. Itu dana haji. Sekarang ada lagi. Bukan cuma dana haji yang dituduh habis. Apa lagi? Katanya kita nggak bisa ngeberangkatin. Ini ada bekas menteri. Tapi gue lihat kayaknya kayak menteri bekas gitu deh. Gue agak trauma ngomongin bekas menteri. Ini bukan RS. Oh bukan. Kenapa bekas menteri itu? Ngomong apa dia? RR. Oh, itu gue follow dia. Lo follow juga? Follow dia. Gue ngefans. Dia ngomong katanya karena tahun lalu kita masih berutang sama Saudi, terus utangnya belum dibayar. Sebentar. Dia bilang tahun lalu utang dan utang belum bayar. Iya, karena berangkat haji tahun kemarin. Sorry kok. Itu bukan pemerintah Indonesia. Siapa ya? Gua. Gua minum ah. Kenapa RR? Nah, itu dia bilang tahun lalu kita masih ngutang. Emang tahun lalu kita ngeberangkatin haji? Kan enggak. Enggak sih. Utangnya dari mana? Oh iya ya. Iya. Tahun lalu kita nggak berangkat haji. Tahun lalu sama kayak sekarang. Kita nggak ngeberangkatkan jemaah kita ke Saudi. Tahun lalu nggak berangkat haji, bro. Tahun lalu. Tahun lalu ada yang pulang dari Saudi ke sini. Itu dideportasi. Oh, dibuang. Emang RR bilang begitu? Iya, dia bilang kayak gitu. Kita nggak ngutang, dibilang ngutang. Salah lagi tuh analisanya. Iya. Berarti kalau kita masih ngomongin soal dana tadi. Dana haji. Dana haji. Sekarang lu jelasin. Nah, lu perlu tahu nih, bro. Lu perlu tahu gimana mekanisme dana haji. Bentar. Lu tahu kan, gua ngefans banget sama ustadz yang namanya itu. Iya, tapi lu perlu tahu gimana mekanisme dana haji ini. Lu perlu tahu banget. Lu jelasin biar dong. Lu nggak fitnah. Ya lu jelasin kalau gitu. Gini, dana haji itu. Gini, lu jelasin jangan nyontek. Gue udah ngomong di Cokro. Oke. Wah, lu mondar mandir sih. Dana haji itu ya, ketika sekarang nih, dulu sebelum tahun 2017, dana itu dikumpulin, dikelola. Ini gua setor nih. Dikumpulin kan, ada yang lo nyetor baru uang mukanya gitu kan, dikumpulin. Tapi pengelolaannya tidak efisien, belum bagus. Kemana duitnya? Di negara? Ada, dikelola gitu, tapi pengelolaannya nggak efisien. Makanya Pak Jokowi ngelihat, ini pengelolaannya nggak bener nih. Terus? Karena dananya gede. Dibikinlah namanya Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Oke. Pak, siapa namanya ketua? Lo sih PK-nya dihilangin, ingetnya BH-nya doang, BPKH. Lu lihat gua. Ini gua selalu ingat soal BH lu. Karena gua ini. Jadi duitnya ada di situ? Nggak kemana-mana? Dikelola. Lo tahu nggak?
Kalau lo naik haji, sekarang misalnya ONH, ongkos naik haji lo dibayar 35 juta. 35 juta. Tahun 2018 itu 35 juta. Iya. Tahu nggak biaya realnya setiap jamaah harus bayar gitu loh. Maksudnya biayanya. Harga sebenarnya haji itu operasionalnya berapa, lu mau naik gitu kan? Berapa? Itu 60 juta sampai 72 juta. Lah yang nombokin siapa kok lu ngawur? Nah itu duit dari BPKH itu. Lo ngumpulin duit. Lo store nih. Kan sekarang lo store nih kan 25 juta sebagai uang muka. Yang lain-lain store. Terus belum dapat jatah kan? Terus ada yang udah dapat jatah nih. Kan dapat jatah nih. Duluan dia kurang berapa di store 25, kurang 10 juta, dia tambahin 10 juta. Nah, duit yang dari lo tuh dikumpulin dikelola sama BPKH. Itu ini pengelolaannya bener nggak tuh? Bener. Ya? Syariah ya? Syariah. Gua kalau nggak syariah ogah nih. Iya, syariah dia ngelola, masukin ke bank syariah sebagai deposito. Atau dia beli surat berharga, sukuk namanya. Gitu. Sukuk itu surat berharga syariah. Tapi kemarin gua lihat itu di video itu salah satu ustadz tuh marah. Gue ikut marah. Kenapa? Dia marah mungkin ke dirinya sendiri. Ini dana haji kemana? Umat patungan untuk berangkat haji tidak diberangkatkan. Ini berarti uangnya untuk Nah itu dia. Itu ustadz yang mestinya dia ngerti belajar tentang dana haji. Lo bayangin setiap jamaah berangkat itu ditombokin. Nombokin kok? Ditombokin sama BPKH ini, ditambahin. Lo harusnya bayar 72 juta, bayar cuma 35 juta. Sisanya ditambahin. Oh, yang nombokin itu pemerintah. Gua kira lo. Bukan, BPKH ini. Oh, BPKH itu. Dari mana? Duitnya bukan dari pemerintah, duitnya dari pengelolaan. Jadi ibaratnya lu dititipin duit, lo kelola dengan baik, lalu menghasilkan lebihnya. Lebihnya buat nombokin yang berangkat. Yang berangkat sudah berangkat, hajinya mabrur, pulang ke Indonesia, nggak marah-marah, nggak ngomong tadi, saudara, nggak begitu. Jadi ciri-ciri haji mabrur itu salah satunya katanya jadi lembut hatinya ya. Lembut hatinya kayak AA. Oh iya, AA itu. Iya. Iya ya. Jadi lu jangan marah-marah soal dana haji ini. Jadi si Babe itu juga nggak benar informasinya. Bukan cuma nggak benar, itu cenderung fitnah. Malah fitnah ya? Iya fitnah, masa bawa-bawa si Jinping, bawa-bawa Cina. Iya, dia bawa diri aja nggak bisa. Kata orang Cina, ya gue lagi kena deh, ya gue lagi deh. Lu jangan macam-macam, apa-apa gua. Gitu. Berarti salah itu informasi itu. Salah Termasuk informasi si Pak Ustadz 19. Iya, 19 tahun. Ustadz ini juga. Ini ada lagi satu anggota wakil ketua MPR kalau nggak salah, minta audit. Minta audit. Kok dia nyebut-nyebut tokoh PKI? Oh, audit itu lain. Tadi bilang apa? Musuh. Musuh. Dia minta audit BPKH. Oh ya, itu auditnya gimana tuh BPKH? BPKH karena lembaga negara tiap tahun diaudit sama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Oh gitu. Jadi kalau lo misalnya, lo kan anggota dewan, misalnya dia anggota dewan, lo curiga, lo panggil aja kan, fungsi DPR gampang, tinggal panggil, BPKH, sini nih. Gua yakin yang protes itu, yang pejabat itu bukannya dia mau mencari kebenaran, dia memang mau manggung, mau goreng masalah ini, menurut gua begitu. Nah itu dia, ini banyak tukang gorengan di mana-mana, akibatnya masyarakat kena kolesterol. Ini itu lemak bertumpuk. Emosi karena ini dari darah tinggi, emosi naik. Iya, apalagi soal haji kan, soal agama kan. Iya kan? Jadi gampang banget gorengnya. Rukun Islam yang kelima, ingin menyempurnakan agama. Makanya digoreng-goreng, jangan pakai dana haji buat infrastruktur. Nggak ada dipakai buat infrastruktur. Tadi memang dibuat usaha, dan usaha itu adalah sesuai dengan syariah. Iya. Sehingga hasilnya tadi untuk menomboki yang kurang-kurang. Berarti sebenarnya kita ini setengah ditraktir dong. Nah itu dia. Jadi kenapa jadi marah-marah ya? Nah karena apa? Karena pengen ngegoreng. Kalau lu nih ngegoreng kayak dulu kasus Ahok. Ini soal agama, bela agama. Demo, memanfaatkan orang-orang kayak gua nih yang berpikir terlalu cepat. Nah itu dia, prinsipnya gini, orang bodoh bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebodohannya. Gitu? Itu prinsip mereka. Bro. Iya, jadi bagaimana memanfaatkan orang-orang yang nggak cari informasi, dibohong-bohongin. Woi, ini pemerintah makan duit haji ya. Itu seperti ibarat pepatah. Apa tuh? Sekali dayung
satu dua bodoh dilewati itu ya. Nggak mirip tapi kurang lebih sama kayak nah, gitu. Nah itu dia. Berarti informasi soal dana haji di kesana kesiniin itu nggak benar. Justru pada pemerintahan Pak Jokowi inilah dibentuk lembaga yang independen, yang akuntabel, yang memang sesuai syariat. Udah bener ini, ya, udah bener. Apakah ya gue mikirnya gini, kemudian gue jadi berpikir gini, nggak mungkin lah ya pemerintah tuh bertindak bodoh yang memanfaatkan dana haji untuk hal yang nggak bener. Oh gitu ya nggak mungkin, ya kan? Dosa. Ya selain dosa juga ya itu kan jadi nggak berkah apa yang dilaksanakan. Iya gitu kan? nggak mungkin. Sekarang sebetulnya udah bagus kita. Lo bayangin jamaah kita, setiap jamaah haji yang pulang itu ada stempel dalam tanda kutip disubsidi, sebetulnya bukan disubsidi karena uang publik juga kan, dititipin tuh, ditambahin. Luar biasa. Harusnya berterima kasih. Ini ada fungsi gotong royong di sini untuk menyempurnakan agama. Nah persoalannya sekarang, Saudi belum membuka diri, belum mengumumkan apakah menerima jamaah haji. Bukan cuma Indonesia loh, dari seluruh dunia. Karena situasinya memang situasinya kayak gini, dia nggak mau kayak Kudus misalnya. Kayak India, kayak apa meledak. Malaysia lagi tinggi juga. Dan kita juga bahaya kan. Lo kirim orang 200.000 pas pulang nanti bawa virus. Malah kita jadi juga masalah. Tapi sekali lagi gua yang mesti gua tanya adalah bahwa benar ya pengelolaan itu memang diperiksa oleh BPK. Benar itu? Benar, karena memang itu lembaga negara. Diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berarti dia juga bisa dapat laporan WTP, wajar tanpa pengecualian. Iya. Jangan kayak di Jakarta, bro. Kenapa? Oh, dapat WTP juga. Terus? Wajar tanpa prestasi.